Quran TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ikhwati at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu kembali di Masjid Darul Hijrah untuk kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang tauhid, tentang hak-hak Rabb semesta alam. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji al-hadis as-sabi'a asyara, hadis yang ke-17. Yang bawa kitab, dibuka kitabnya. An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala annahu qala, dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridhai beliau, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatas subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami, mengimami kami sholat subuh di tempat namanya Al-Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal laylah, setelah turun hujan tadi malam. Jadi Rasulullah bersama para sahabat pernah singgah di sebuah tempat namanya Al-Hudaybiyah. Semalam itu terjadi hujan. Terus paginya, subuhnya, Rasulullah mengimami sholat subuh dengan para sahabat. Setelah itu, setelah selesai sholat subuh, falamma insarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alan nas. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah menghadap ke arah para sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Kata Rasulullah, Allah telah berfirman, berkata kepada kalian, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Sebagian dari hamba-hambaku
Pagi hari ada yang menjadi mukmin, ada yang menjadi kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, tadi malam kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Baldzalika mu'minun bi, maka yang ngomong seperti itu berarti dia iman kepadaku, kata Allah. Kafirun bil kaukabi, dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun yang ngomong di antara kalian mutirna binau'i kadza wa kadza, tadi malam kita diberi hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirun bi, maka yang ngomong seperti itu dia kafir kepadaku. Wa mu'minun bil kaukabi, dan dia iman kepada bintang-bintang. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi begini, kepercayaan jahiliyah itu menisbatkan turunnya hujan dengan adanya bintang tertentu. Kalau ada bintang seperti ini, akan ada kejadian seperti ini. Kalau ada bintang ini, maka akan terjadi ini. Itu keyakinan jahiliyah. At-tanjim, mempelajari ilmu nujum. Jadi melihat benda-benda langit untuk meramal apa yang terjadi di bumi. Itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Lah, hal itu tidak benar. Makanya kita harus menisbatkan turunnya hujan itu kepada Allah. Bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Tidak boleh ditambahi 1. Ya wis 3 itu. Ya, saya ulangi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Uktubu. Khalaqallahu hadhin nujum li salasin. Allah menciptakan bintang-bintang di angkasa itu untuk 3. Tidak boleh disalahgunakan. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, zinatan lis sama, sebagai penghias langit. Bagi apa? Penghias langit. Dan itu ada Al-Qur'annya. Surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dan kami hiasi langit-langit itu dengan lampu-lampunya. Maksudnya bintang. Jadi fungsi bintang yang pertama adalah zinatun lis sama, penghias langit. Fungsi bintang yang kedua adalah rujuman lisyayatin, pelempar setan. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Tadi surat Al-Mulk juga kan? Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk pelempar setan. Karena setan bersekongkol dengan para dukun ingin mencuri berita dari langit. Besok akan terjadi apa? Siapa yang mati ya? Itu ingin dicuri sama setan, iblis, agen-agen iblis atau setan yang berkongsi sama dukun. Ingin mengetahui madza sayahdus fil mustaqbal. Nah, itu Allah ciptakan bintang untuk melempar, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Itu fungsi bintang yang nomor 2. Fungsi bintang yang nomor 3 adalah wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, untuk penunjuk arah. Biar orang tahu mana arah selatan. Orang kalau di tengah laut loh, itu nelayan itu tahu mana selatan, utara, itu dari apa?
dari bintang. Oh, kalau ada rase bintang ini, oh ini berarti arah selatan. Kalau ada rase bintang ini, oh ini berarti utara. Itu tujuannya. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Orang kalau nggak ngerti kiblat di tengah belantara, lihat aja, lihat bintang. Di padang pasir, kelihatan banget. Saya pernah di Jordania di lembah, nggak ada listrik sama sekali. Itu lihat ke atas, di Surabaya nggak kelihatan, kan tuh lihat ke atas nggak kelihatan apa-apa ya, gelap gitu aja. Karena pengaruh lampu yang terang di bawah. Tapi kalau di padang pasir dan nggak ada listrik, itu indah luar biasa. Penuh dengan lampu-lampu di atas itu. Seperti di tengah laut, di tengah padang pasir. Orang tahu itu mana selatan, mana utara dengan adanya bintang. Itu disampaikan oleh Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in. Bahwa fungsinya bintang ada berapa tadi? Lah, ada orang-orang jahiliyah dan diwarisi oleh para dukun dan para penyihir untuk mempelajari ilmu perbintangan, tanjim, ilmu nujum. Tujuannya untuk mengkaitkan benda-benda langit dengan apa-apa yang akan terjadi di bumi. Ini yang larang. Jadi sebelum saya lanjut, perlu dipahami banyak hadis-hadis yang mencela mempelajari ilmu perbintangan. Bahkan syu'batun min as-sihir. Termasuk cabang ilmu sihir adalah mempelajari ilmu perbintangan. Berarti hukumnya mempelajari ilmu perbintangan itu bagaimana? Ada perincian. Ada perincian. Uktubu. Ini juga disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'an dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Diterangkan bahwa mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua macam. Uktubu, ya, ditulis ya, yang bawa buku. Yang mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama ilmu at-tasyir. Tasyir. In kalimah apa? Fil madinya apa? Sayyara yusayyiru. Tasyir. Ilmu tasyir. Ini bahasa lainnya adalah astronomi. Mempelajari benda-benda langit untuk mengetahui arah mata angin, arah kiblat, musim, jumlah hari dalam bulan Komariah, kapan mulainya musim dingin, kapan selesainya musim panas, itu bisa, ada ilmunya itu. Itu boleh, namanya ilmu tasyir. Itu yang pertama. Seperti contohnya tadi apa? Menentukan arah kiblat, untuk mengetahui arah mata angin, untuk mengetahui jumlah hari dalam satu bulan. Karena bulan Komariah kan kadang 30, kadang apa? 29, kadang 31, kadang 29, kadang itu kan kalau zaman dulu kan nggak ada alatnya lihat, kan gitu kan? Oh kalau sekarang ini kok muncul bulan Sabit, oh berarti ini tanggal berapa? Tanggal 1, kan gitu kan? Kalau nggak kelihatan atau di akhir. Nah itu namanya boleh, itu namanya ilmu apa? Tasyir atau astronomi. Nah, yang kedua adalah ilmu nujum, kategori yang kedua yaitu ilmu ta'thir. Ta'thir. Dari kata-kata asara yu'athiru ta'thir. Yaitu, perhatikan, mempelajari benda-benda langit untuk mengetahui apa yang terjadi di mana? Di bumi. Kalau ada bintang ini, oh ini nanti berarti akan ada malapetaka. Saya masih ingat tuh, dibilangi sama orang-orang tua dulu, mbah-mbah dulu, waktu di desa saya. Dulu tahun 65, saya belum lahir. Saya lahir tahun 84. Tahun 65 namanya Gestapo. Betul? Oh, gak ngerti ada cili-cili.
Nggak ngerti anak-anak kecil-kecil. Gestapo, wong aku aja belum lahir apalagi yang kecil-kecil. Tahun 65, zaman Gestapo, PKI. Ketika terjadi Gestapo, katanya nih mbah-mbah kita dulu itu ngomong, dulu itu ada lintang kemukus. Ada bintang seperti kemukus. Itu pertanda akan terjadi peristiwa besar. Mereka mengkaitkan itu. Lah itu tidak boleh. Lah, oke. Kembali ke ilmu apa tadi? Yang kedua tadi. Taksir. Ilmu taksir ini, apa hukumnya bagaimana? Ada 3 perincian. Untuk tulis ya. Ada 3 perincian. An ya'taqida annan nujuma wal kawakiba tu'athir bidzatiha ala wajil istiqlal fahada kufrun akbar. Jika meyakini bahwa bintang tertentu, benda langit tertentu itu menjadi atau itu mempengaruhi secara zat terhadap apa yang akan terjadi di muka bumi ya, dengan dirinya sendiri, ini termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan. Peristiwa besar itu ya karena ada apa? Karena pengaruh dari bintang ini. Seperti orang-orang jahiliyah dulu. Wah, ini hujan ini ya yang menjadikan hujan ini ya bintang ini. Tadi loh kan ada gitu. Jadi ceritanya nih Rasulullah sama para sahabat. Malamnya terjadi hujan. Pagi-paginya setelah sholat subuh di Hudaybiyah, Rasulullah ngomong, tahukah kalian apa yang diomongkan Tuhan kalian? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kebiasaan para sahabat kalau ditanya nggak bisa jawab, jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu ta'adduban ma'ar rasul. Maka kata Rasul, Allah telah berfirman, ada di antara hambaku yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Yang mengatakan kita diberi hujan karena Allah, karena keutamaan Allah, rahmat Allah. Berarti dia iman kepadaku. Dan barang siapa yang mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini, bintang itu, maka dia iman kepada bintang, kafir kepada aku. Jelas ya? Itu berarti model yang pertama. Model yang pertama ini adalah menganggap bahwa bintang itulah yang menyebabkan, bukan menyebabkan, bintang itulah yang menjadikan dengan sendirinya terjadinya perkara suatu yang ada di muka bumi. Makanya kan dipakai ramalan kan? Ramalan bintang. Kalau ada bintangmu begini-begini, maka terjadi begini-begini. Nah itu yang nggak boleh. Kalau meyakini secara zatnya menjadikan seperti itu, maka syirik akbar. Itu yang model pertama. Yang model kedua ini an ya'taqida annaha sababun fi nuzulil matar. Meyakini bahwa bintang ini menjadi penyebab. Bukan berarti yang menjadikan, bukan, cuma sebab saja. Yang menurunkan hujan tetap Allah. Tetapi sebab diturunkan hujan karena bintang ini. Paham? Beda nggak dengan yang pertama? Tuh, kok kayak bingung gitu kan tuh. Kalau yang pertama itu meyakini bintang itulah yang menjadikan turun hujan. Itu syirik besar. Jelas ya? Yang kedua ini meyakini bahwa yang menurunkan hujan siapa? Allah. Tapi sebabnya adalah perantara apa? Bintang itu. Nah, ini syirik kecil. Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab. Dan sudah saya jelaskan bolak-balik di tempat ini, sebab yang dibolehkan dalam Islam cuma 2. Masih ingat kan? Sebab yang dibolehkan dalam Islam cuma 2. Karena banyak orang-orang Jawa itu menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab. Di desa saya dulu itu ada keyakinan kalau ada bocah kecil sudah umur 3 tahun, 4 tahun, belum bisa jalan, suruh ngambil ikan gabus. Terus disuruh mukulkan apa? Kakinya supaya bisa jalan. Ini sebab gak masuk akal. Pakai jalur apapun gak masuk akal. Makanya Islam mengatur, para ulama menjelaskan sebab yang boleh dan sebab yang tidak boleh.
Nah, sebab yang boleh itu ada dua. Bisa jelaskan kemarin lusa. Ada yang bisa jawab? Fadal, Furqan. Apa? Dan kauni. Yang pertama, aksantum barakallahu fik. Sebab itu ada dua. Yang pertama sababun syar'iyun. Sebab yang keberadaannya itu ditunjukkan dalil syar'i. Ini alhamdulillah ini pasti dibolehkan. Ada orang sakit ingin mencari sebab kesembuhan, dia minum zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Ya Allah, aku minum zam-zam karena nabimu mengatakan bahwa zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Maka sembuhkanlah aku ya Allah. Terus dia minum air zam-zam. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada dalil. Ingin sembuh, ya, kemudian dia minum madu. Ya, bekam. Ya, minum al-habbatus sauda. Ada orang salah baca. Al-habbatus sauda dawa'un min kulli da. Dibaca al-hayyatus sauda. Ular hitam, obat dari segala penyakit. Gara-gara titiknya hilang satu. Akhirnya dia cari ular warna hitam. Gak malah sembuh, malah mati ya. Karena ular hitamnya berbisa. Nah, itu hati-hati kalau membaca salah titik, salah al-habbatus sauda. Gara-gara ada titiknya satu. Al-hayyatus sauda. Artinya beda jauh. Ya. Nah, itu boleh kalau ada dalilnya al-habbatus sauda, al-hijama, madu. Ada orang kena jin, ingin cari sebab kesembuhan. Ruqyah, bacakan surat Al-Fatihah. Boleh apa enggak? Boleh, karena ada dalil. Itu sebab syar'i. Saya ingin selamat. Satu, biar kalau di jalan saya nggak kesasar. Dua, kalau di jalan, biar saya tidak diganggu orang. Tiga, kalau di jalan, biar saya tidak kehabisan bekal. Sebelum berangkat saya baca doa. Seperti yang diajarkan Rasulullah. Billahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa membaca doa ini, dikatakan kepadanya, hudita, kufita, wukita, watanaha anhu syaitan. Barang siapa membaca doa ini, maka hudita, diberi petunjuk, wukita, dilindungi, kufita, dicukupi, dan setan lari darinya. Nah, kita ingin selamat sebelum bepergian jauh, baca doa itu. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini sebab syar'i. Nah, itu sebab syar'i. Sebab yang kedua adalah sebab kauni. Sebab kauni. Sebab yang enggak ada dalil, tetapi secara kauni itu benar enggak salah. Saya lapar. Supaya enggak lapar, saya cari sebab. Apa sebabnya? Saya makan. Makan ini sebab. Sebab apa? Kauni. Paham? Ada orang mencret, sering ngurus perutnya. Ada orang Jawa, suruh makan godong jambu. Suruh makan daun jambu. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Loh, bukan antum yang jawab, dokter yang jawab. Antum nggak punya kapasitas. Kalau menurut dokter, diteliti, diadakan eksperimen, dibawa ke laboratorium, terbukti bahwa daun jambu ini bisa mengatasi atau membantu mengobati penyakit diare, ya berarti boleh. Itu sebab kau. Lah kalau nggak nyambung syar'i ndak, kaun ndak, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah hada sababun khoyaliyun. Sebab khayal, mitos, nggak ada jeluntrungannya. Ya kayak tadi itu. Biar sembuh. Apa tadi? Ikan gabus dipecutkan atau dipukulkan ke kakinya balita biar bisa jalan. Jadi bawa dulu ke laboratorium. Kira-kira ini mengandung apa? Kalau nggak mungkin nggak boleh. Khoyali, tidak ada jeluntrungannya, mitos. Atau yang kedua, syaitoni. Pakai bantuan apa? Jin. Ada orang datang ke dukun, atau bukan dukun, sekarang nggak mau dukun dikatakan dukun. Ke wong pinter. Alias yang teko wong goblok.
atau ke paranormal, atau guru spiritual, atau pengobatan alternatif, macam-macam jadi. Sampean sakit apa? Saya sakit. Kata dokter saya diagnosa sakit jantung, ada yang paru-paru. Wis, sampean besok datang ke sini bawa ayam warna hitam legam. Itu ada penyakit pengobatan seperti itu. Atau pakai telur kadang-kadang ya kan? Syaratnya macam-macam. Nanti dipindahkan, penyakitnya dipindahkan ke binatang tersebut. Nah, ini secara syar'i tidak mungkin. Secara syar'i nggak ada dalil. Dan secara kau tidak mungkin terbukti. Kalau terbukti, dan ini nggak perlu ustadz yang jawab, dokter pasti ngelarang. Karena ini pasti merusak pasarnya dokter. Dan mengganggu dunia medis. Seandainya itu kau nih bener-bener tutup semua rumah sakit itu. Nah, itu menunjukkan nggak benar. Imma khoyali wa imma syaitoni. Pakai bantuan apa? Sebab yang boleh ada dua tadi. Syar'i yang didukung oleh dalil-dalil syar'i atau kauni yang terbukti secara ilmiah. Kembali ke ilmu nujum yang nomor 2. Tadi kan ada tasyir yang boleh. Betul ya? Astronomi. Yang kedua ini ilmu tadi? Taksir ini biasanya dibiasakan astrologi. Kalau yang pertama tadi apa? Astronomi. Yang kedua ini astrologi. Cocok logi. Kalau ada kayak gini, nanti akan kayak gini. Kalau bintangnya begini, akan seperti ini. Itu tak boleh. Tetapi ada, tadi kan ada dua perinciannya. Kalau meyakini zatnya, bintang itu yang menjadikan sesuatu itu, nah ini apa tadi? Syirik besar, betul ya? Tapi kalau meyakini Allah yang menjadikannya, cuman ini sebagai sebab saja, maka ini syirik kecil. Karena ini menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab. Bukan syar'i, bukan apa tadi? Kauni qadari, bukan. Tapi ada ilmu taksir yang boleh. Yang nomor 3. Ini yang nggak disebutkan Syekh Utsaimin. Ilmu taksir yang ketiga itu an ya'taqida anna li ba'dil kawakib asbaban fit taksir bima qad ulima bil hissi wa ghairihi awisyar min hadil umur. Tetapi bisa ada yang boleh, contoh misalnya meyakini orang itu kalau kena penyakit apa gitu disuruh berjemur ke matahari, bahwa keberadaan sinar matahari itu bisa dipahami, keberadaan sinar matahari itu bisa membantu menyembuhkan penyakit tertentu. Itu boleh. Ini termasuk sebab yang nomor berapa tadi? Dari 2 tadi loh. Antara syar'i sama qadari. Yang nomor berapa ini? Yang nomor 2. Itu pun boleh. Kalau ada musim begini, itu nanti biasanya padinya itu kena penyakit seperti itu. Itu tajribah, Pak. Orang petani itu ngerti loh. Itu bukan cok gali cok. Itu memang dipelajari sama mereka. Orang-orang petani di saya itu kalau musim begini nih, kok hawanya begini nih, biasanya nanti itu yang ada itu ulatnya begini. Paham maksudnya? Paham nggak kok melongo? Paham ya? Kalau musimnya seperti ini, kok hawanya seperti ini, biasanya itu nanti warangnya berupa seperti minat tajribah al-mutakarrirah. Paham tuh? Kalau itu yudrok bil hissi, bisa diketahui secara apa? Panca indera kita. Seperti orang kalau kademen supaya itu ya, oh ini waktunya terang, saya harus datang ke tengah-tengah biar kena panas, biar sembuh. Ya, itu takdir namanya. Yu'asir, tapi yang boleh. Itu yang nomor berapa berarti? Takdir yang nomor berapa? 3. Jadi yang menjadikan perbuatan itu sendiri atau menjadi sebab. Atau yang kedua adalah ilmu takdir tapi yang bisa dipanca indrai. Panca indera membenarkan itu. Itu yang dibolehkan. Itu ya masalah ilmu perbintangan. Masih ada waktu, kita tambah 1 hadis. Tadi hadis ke berapa? 17.
Al-an indana al-hadis ats-tsamina asyara, hadis yang ke-8. Yang ke-18. Al-hadis ats-tsamina asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadis. Yang paling banyak riwayat hadis. Abu Hurairah, beliau dulu itu punya kucing kecil. Punya kucing kecil yang selalu bermain dengannya. Hingga dilupakan nama aslinya, yang diingat kunyahnya. Abu Hurairah, bapak dari kucing kecil. An Nabi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis apa? Apa perbedaan hadis qudsi sama hadis an-nabawi? Hadis qudsi itu, siapa yang bisa? Apa perbedaan hadis qudsi sama hadis biasa? Naam, Furqan, tafadhal. Yang keras. Hadis qudsi diawali dengan qala ta'ala. Terus kalau hadis nabawi kan harus perbandingan, ini begini, ini. Qala Rasulullah SAW. Tapi ini qala Rasulullah SAW, qala ta'ala. Ya kan sama aja, qala Rasulullah juga kan. Terus, apa-apa, terus. Perbedaan yang selanjutnya. Lisan. Dari lisan Rasulullah. Itu yang hadis. Oke. Apa perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi? Kalau hadis qudsi, pertanyaan keliru ya. Apa perbedaannya hadis qudsi dengan Quran? Ya, saya ulangi ya, mohon maaf keliru pertanyaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah taala berfirman. Tapi bukan Quran. Hadis qudsi. Pertanyaannya, mal farq bainal hadis al-qudsi wal Qur'anul Karim. Sama-sama qala ta'alanya. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau hadits qudsi itu maknanya, substansinya itu dari Allah. Esensinya dari Allah. Tapi redaksinya diredaksikan dengan siapa? Rasul. Jelas? Maknanya dari Allah, tapi diredaksikan dengan Rasulullah sendiri. Rasulullah meredaksikannya. Matanya dari Rasul, tapi esensi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Quran, makna dan matanya, esensinya, substansinya, dan huruf-hurufnya itu dari Allah. Tidak diintervensi satu huruf pun oleh Rasulullah. Apa adanya. Qul huwallahu ahad. Sampai kul-kulnya masuk ke Al-Quran. Qul katakan. Itu kan perintah ke Nabi kan. Khitab ke Rasulullah. Kul, sampai kulnya pun dimasukkan Nabi ke Al-Quran. Karena nggak bisa Rasul mengintervensi. Jadi apa adanya. Maknanya, lafadznya, hurufnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak mengintervensi sama sekali. Itu Quran. Kalau hadis, maknanya dari, kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, diredaksikan dengan lisan Rasulullah SAW. Al-Quran pasti mutawatir. Gak mungkin bohong. Al-Quran itu, yungqalu ilaina bitawaturi. Pasti mutawatir Al-Quran. Tidak ada Al-Quran yang tidak mutawatir. Al-Quran minal Fatihah ilan nas. Dari surat Al-Fatihah semuanya mutawatir. Gak mungkin ada kebohongan. Berbeda dengan hadis Al-Qudsi. Hadis Qudsi itu ya ada yang dhaif,
Ada yang sahih. Sebagaimana hadis-hadis yang lain. Tergantung perawinya. Jelas. Hadis Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Orang baca itu dapat pahala. Bisa dipakai untuk sholat. Jadi pahami? Al-Quran bisa dibaca, dipakai untuk sholat. Tapi kalau hadis qudsi, meskipun qala ta'ala, tidak bisa. Kayak ini nih. Qala tabaraka wa ta'ala. Ana aghna syuraka. Dilakukan pun nggak bisa. Bukan mukjizat. Yang mukjizat itu yang mananya? Yang ya, dilakukan juga enak juga. Kalau Al-Quran itu enak dilakukan. Padahal sama qala muta'abbad bitilawati. Kalau yang hadis qudsi tidak. Muta'abbad bitilawati karena tolabul ilmi. Karena belajarnya. Bukan karena secara zat bacaannya bisa dipakai untuk sholat. Itu perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i anis syirki. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Aku enggak butuh sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa beramal dan dia melakukan kesyirikan di dalamnya, menyekutukan aku dengan selain aku dalam amalan itu, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan juga aku tinggalkan kesyirikannya. Aku enggak butuh. Aku enggak butuh orang yang ibadah kepadaku yang di dalamnya ada kesyirikannya. Enggak mau Allah. Allah enggak terima. Anak enggak butuh dengan kesyirikan. Anak enggak butuh dengan apa? Iya, amalan yang disertai dengan kesyirikan. Rawahu Muslim. Hadis ini bisa dipetik pelajarannya adalah min syurut qabulil a'mal ikhlasun niyah. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah min syurut qabulil a'mal ikhlasun niyah. Termasuk syarat diterimanya amal harus ikhlas, tidak boleh kecampuran syirik. Ini masih ingat ada hadis yang luar biasa membuat para salaf gemeteran kalau mendengarkan hadis ini. Ketakutan. Ada hadis yang panjang yang mengatakan ada 3 orang yang neraka itu dinyalakan dengan 3 orang ini. Kita tahu bahwa bahan bakarnya neraka itu apa? Bahan bakarnya neraka itu apa? Faquduhan nasu wal hijar. Bahan bakarnya neraka adalah manusia dan hijaro. Bagian tafsir mengatakan hijaro ini batu asnam, sonam, apa yang disembah itu. Itu bahan bakar neraka. Jadi kalau neraka itu dicemplungi manusia semakin menyala. Enggak malah padam, malah menyala. Lah ada 3 orang yang neraka itu nyala dengan 3 orang ini. 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka, bahkan yang pertama kali menjadi apa? Apanya namanya? Bahan penyulutnya atau istilahnya bahan bakarnya. Awwalutus salasatun tusya'aru bihumun nar yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali neraka dinyalakan. Artinya yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Kira-kira apa mereka? Siapa mereka ini kira-kira? Pembunuh? Bukan. Siapa kira-kira? Pezina 1000 kali? Bukan. Peminum khamr? Bukan. Siapa kira-kira? Orang yang berjudi? Bukan. Ternyata 3-tiganya ini orang yang membawa amalan sebesar gunung. Tidak ada amalan dalam Islam yang lebih dari 3 amalan. Tidak ada. 3 amalan terbesar dalam Islam. Yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad. Jihad itu di dalam Islam digambarkan dirwatu sanamil Islam. Puncak ajaran Islam. Mati di medan jihad. Ya. Tapi pada hari kiamat didatangkan kepada Allah. Ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia. Dan dia mengakui nikmat itu.
Kemudian Allah berkata kepadanya, kamu gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu dulu? Dijawab sama dia, ya Allah, aku berjihad di jalanmu, di jalan agama, di jalanmu. Aku berjuang, berjihad, membela agamamu ya Allah, sampai aku mati di jalanmu. Kata Allah, tidak, engkau berdusta. Dulu kamu berjihad, berjuang, supaya orang-orang mengatakan bahwa kau adalah pemberani. Kamu ingin orang-orang mengatakan bahwa dirimu adalah pahlawan, faqatil, dan itu sudah dikatakan di dunia, orang-orang sudah menjulukimu pahlawan, dan itu yang kamu inginkan. Fasuhiba ala wajhi, diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Orang yang mati di medan jihad. Yang nomor 2, orang yang ahli Quran, ahli ilmu. Ahli ilmu, ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Al ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu enggak ada yang mampu menandinginya. Bermanfaat karena ada bumbu-bumbunya dalam amalan ini. Apa amalan yang dikasih nikmat? Nikmatnya ditampakkan semuanya. Dia mengakuinya. Ditanya, untuk apa nikmatku? Ya Allah, aku dulu punya ilmu, punya baca Quran. Aku ajari manusia Al-Quran. Untukmu ya Allah. Kau berdusta. Kau lakukan itu dulu supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah ahlul Quran. Alim, qari, dan orang-orang sudah menjulukimu, kamu ahli Quran, ahli ilmu. Semua orang sudah menjuluki dirimu seperti itu, dan itu yang kamu inginkan. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Fasuhiba ala wajhi, seret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Itu ilmu. Enggak ada amalan dalam Islam yang mampu menandingi ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aslu kulli khair huwal ilm. Pokok pondasi dari seluruh kebaikan itu ilmu. Semua kebaikan itu dari ilmu. Itu nggak ada manfaatnya kalau nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, didatangkan pada hari kiamat orang yang ahli dermawan, ahli sedekah. Ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mengakuinya. Dia ditanya, untuk apa nikmatku? Ya Allah, tidaklah di sana ada jalan-jalan kebaikan yang engkau merintahkan agar kami sedekah, kecuali aku sedekah di dalamnya. Aku infakkan hartaku di jalanmu ya Allah. Tetap kamu berdusta. Dulu kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan bahwa kau adalah seorang yang dermawan, ahli sedekah, dan itu sudah dikatakan di dunia, dan itu yang kamu inginkan, dan kamu sudah mendapatkannya, dan kamu senang dengan julukan itu. Maka diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Coba antum bayangkan, ini yang satu ini jihad dengan harta. Yang pertama tadi jihad dengan nyawa. Yang kedua jihad dengan ilmu. Yang ketiga jihad dengan harta. Tidak ada Pak amalan di dalam Islam yang lebih dari 3 ini. Tidak ada. Ini amalan yang paling hebat. Tidak ada manfaatnya. Terbuang sia-sia. Dilemparkan ke neraka. Itu orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Bukan orang yang ahli maksiat dalam artian amalannya itu jelek, amalannya kelihatannya bagus. Ini harus hati-hati. Makanya dikatakan di sini, ana aghna syuraka anis syirik. Aku nggak butuh amalan yang ada kesyirikannya. Aku tinggalkan amal itu dan kesyirikannya. Makanya kata Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan, ini antum tulisin. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, rubba amalin taghirin tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amalan itu dikit tapi besar karena niat pelakunya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan bisa jadi amalan itu besar di mata manusia, tapi kecil di mata Allah karena niat pelaku. Para salaf dulu tuh lebih perhatian sama niat daripada amal itu sendiri. Ada amal, ada niat. Para salaf itu lebih memperhatikan niat daripada amal itu sendiri. Makanya ada hadis yang berbunyi, la tasubbu ashabi, fawalladzi nafsi biyadi, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa.
Jangan kalian mencela para sahabatku. Wallahi, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tak akan mampu mengalahkan sedekah 1 mud atau setengah mud sodakonya sahabat Nabi. Ini bukan kerikilnya gunung Uhud loh ini. Ini gunung Uhudnya ini. Timbangan mana yang mampu menimbang gunung Uhud? Jebol semua. Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, gak mampu mengalahkan 1 mud. Gini loh 1 mud itu. Gak mampu mengalahkan 1 mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Dan mud itu gak mungkin emas. Kandung. Terus kismi. Karena emas gak mungkin dimut. Bisa dimut emas. Alisa kadalik. Yang dimut ya beras. Kacang-kacangan. Apa? Ini. Tapi kenapa kok? Karena sahabat itu amalannya ikhlas. Lihat Abu Bakar. Abu Bakar tidak seperti Khalid bin Walid. Dari segi panglima perang mengalahkan musuh-musuh. Ya. Tapi Abu Bakar melampaui seluruh para sahabat. Karena hatinya para sahabat itu beda dengan hati kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan. Abdullah bin Mas'ud itu ketika para sahabat senior sudah wafat, di hadapan beliau banyak para tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in. Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa di antara kalian ingin mencari suri toladan, carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah mati. Laika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil umma quluban. Mereka adalah manusia-manusia yang paling bersih hati. Paling bersih hati. Tidak ada hasad. Putih untuk saudaranya. Para sahabat. Abarra hadhil umma quluban. Manusia yang paling bersih hatinya. Itu Khalid bin Walid pernah punya masalah sama Ammar bin Yasir. Bin Yasir dihabisi, dicela-cela sama Khalid bin Walid. Ammar bin Yasir ini lebih dulu masuk Islamnya. Tapi dari strata sosial, ia kalah sama Khalid. Khalid bangsawan. Panglima perang. Jenderalnya kaum muslimin. Ammar diam. Dimarah-marahi sampai akhirnya Ammar datang ke Rasulullah mengadu. Karena dicela-cela sama Khalid bin Walid. Ketika melihat Ammar mengadu ke Rasulullah SAW, maka Khalid pun ikut datang. Ya Rasulullah, itu Ammar begini terus paling maki. Akhirnya Ammar berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat bagaimana celaannya Khalid bin Walid kepada aku ya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa menyakiti Ammar, berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Khalid langsung mendatangi Ammar sampai kemanapun Ammar diikuti sama Khalid. Saking takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ya Ammar, aku tidak akan berhenti sampai engkau benar-benar ridho kepada. Ketika Rasul sudah ngomong, sudah tidak ada. Langsung putih hatinya itu. Sudah tidak ada dendam dada. Minta maaf. Itu Khalid yang dikatakan oleh Allah. Saifun min suyufillah itu langsung dari lisannya Rasulullah. Khalid ibn Walid. Saifun min suyufillah al-maslula ala a'naqil kufar. Tapi ketika diomongin Nabi, barang siapa menyakiti Ammar berarti menyakiti Allah. Langsung minta maaf. Putih hatinya para sahabat. Begitu pun kisah antara Abu Bakar sama Umar. Dan masih banyak lagi kalau kita melihat cerita para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, kanu abarra hadhil umma quluban. Mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, umat yang paling dalam ilmunya.
wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya, paling sedikit membebani dirinya. Ini perintah kerjakan, ini larangan selesai. Nggak neko-neko seperti orang zaman sekarang. Itu para sahabat. Aqalluha takallufan, paling sedikit takalufnya, paling sedikit neko-nekonya, paling sedikit aneh-anehnya. Beda dengan orang zaman sekarang. Ustaz, saya ini mau puasa. Kebetulan hari Kamis, Ustaz. Ini saya puasa Daud, kebetulan hari Kamis. Boleh nggak saya niat double, Ustaz? Kebetulan ini juga 10 Muharram, Ustaz. Kebetulan juga ini kadang-kadang Ayyamul Bid, Ustaz. Para sahabat tidak seneko-neko dirimu. Sederhana saja, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Tapi ini bukan bid'ah ya, ini boleh, bukan nggak boleh. Mohon maaf, ini boleh. Secara fikih boleh, tetapi para sahabat tidak sejelimet itu dalam beribadah. Antum terbiasa Daud, kok kebetulan Daud kena hari Senin, alhamdulillah gitu. Gak usah didouble-double sampai kadang-kadang 4. Tidak seneko-neko itu. Dari sisi fikih mungkin boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan seperti itu tidak pernah dinukil dari siapa? Para sahabat. Karena para sahabat itu lempeng lurus. Mau Daud ya Daud sudah. Perintah kerjakan, larangan berhenti. Tidak neko-neko. Wa aqallaha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbatina wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim wa tahassanu bi akhlaqihim fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim. Maka dari itulah kita harus banyak mengenal para sahabat, karena dengan itu kita akan tahu bagaimana manusia-manusia mulia itu digembleng oleh Rasulullah SAW. Dan Allah turunkan sebuah ayat dari langit memuji para sahabat Rasulullah SAW. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tiga-tiganya ini radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi syarat diridhoi Allah menurut surat At-Taubah ayat 100. Saya ulangi ya. Menurut surat At-Taubah ayat 100, untuk diridhoi Allah wajib menjadi salah satu di antara 3 golongan. Muhajirin, ente nggak mungkin jadi muhajirin, sudah selesai masanya. Ansar nggak mungkin juga, sudah selesai. Kita diberi Allah jatah yang nomor 3. Apa tadi? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jatah kita yang nomor 3 ini loh. Karena jadi muhajirin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mungkin, sudah selesai masanya. Menjadi ansor seperti Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, tidak mungkin. Kita diberi Allah jatah yang nomor 3. Gak ada pilihan lagi. Sudah habis pilihannya, tinggal 3 ini. Kalau mau diridai Allah, pilih yang nomor 3 ini. Mengikuti para sahabat dengan baik. Mengikuti apanya? Agamanya. Mengikuti apanya? Akidahnya. Mengikuti apanya? Muamalahnya. Mengikuti apanya? Semuanya. Allah ridho. Ridho apanya? Ridho cara beragamanya dan cara berdakwanya, cara muamalahnya. Semua aspek kehidupan Rasulullah dan para sahabat, kita harus meneladaninya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.